Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin presentasikan yaitu materinya pengujian hipotesis dalam uji binomial. Adapun nama anggota dari kelompok kami yaitu Indi Pratiwi HR, saya sendiri sebagai moderator, dan Rizky Rahayu sebagai pembaca kedua, dan Dina Warfani Hasbullah sebagai pembaca keempat, dan Tari Sainia sebagai pembaca ketiga, dan ada Tawid Asari Sahar. Nah, pada uji hipotesis binomial terbagi menjadi lima materi. Yang pertama itu adalah pengertian uji binomial, dan kedua adalah rumus uji binomial, dan ketiga itu ada membuat di mana kasus dipecahkan secara uji binomial secara manual. Dan yang keempat itu ada uji binomial menggunakan R dalam memecahkan sebuah kasus. Dan yang kelima adalah uji binomial menggunakan SPSS. Baik, sebagai pembaca pertama, saya akan membacakan pengertian uji binomial, yang dimana uji binomial merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah proporsi dari populasi memiliki nilai tertentu. Uji binomial diambil dari prinsip distribusi normal yang merupakan hasil dari suatu proses yang disebut percobaan Bernoulli. Uji binomial digunakan saat menganalisis populasi dengan dua kategori. Nah, seperti contohnya jantan betina, sukses gagal, kaya miskin, dan lainnya. Karena hanya menggunakan dua kategori tersebut, data yang diamati akan berdistribusi binomial. Selanjutnya, saya serahkan ke Rizky Rahayu untuk melanjutkan materi. Selanjutnya kita beralih ke rumus uji binomial, di mana untuk sembarang nilai P ini dimaksudkan sebagai proporsi kasus yang diharapkan, di mana P lebih besar sama dengan 0 dan P lebih kecil sama dengan 1 dan N lebih kecil sama dengan 25. Nah, di sini juga terdapat rumus di mana Px sama dengan sigma, di mana I sama dengan 0 sampai dengan X. Untuk Nx, P pangkat X 1 dikurang P pangkat N kurang X. Ataupun adapun rumus lainnya yaitu Px sama dengan sigma, di mana I sama dengan 0 sampai dengan X. Untuk Nx, P pangkat X I pangkat N dikurang X, dengan Nx sama dengan Ncx sama dengan N faktorial per N dikurang X faktorial dikali X faktorial. Nah, di mana Q ini dimaksudkan sebagai 1 dikurang P, proporsi kasus pada kategori lainnya. Dan untuk X ini diartikan sebagai banyaknya kejadian diharapkan yang diperoleh dari sampel. Nah, selanjutnya itu untuk nilai P sama dengan 1/2 dan N lebih kecil sama dengan 25 yang biasa digunakan pada tabel binomial kumulatif. Nah, adapun X adalah frekuensi terkecil hasil pengamatan, dan X plus 0,5 ini biasa digunakan jika X lebih kecil dari NP, dan X minus 0,5 ini digunakan jika X lebih besar dari NP. Nah, adapun untuk sampel besar seperti N lebih besar dari 25. Adapun Z hitungnya yaitu X plus minus 0,5. Nah, ini tergantung pada besar kecilnya NP, yaitu X plus minus 0,5 dikurang NP per akar NP 1 dikurang P. Nah, ataupun Z hitung sama dengan X plus minus 0,5 per N dikurang P per akar P dikali 1 kurang P per N. Nah, kita beralih ke bentuk hipotesis uji binomial. Nah, di sini ada bentuk yang pertama yaitu uji dua pihak, di mana uji dua pihak H0 P sama dengan PO dan HA P tidak sama dengan PO. Nah, selanjutnya itu
uji dua pihak di mana H0 P lebih kecil sama dengan PO dan HA P lebih besar dari PO. Selanjutnya bentuk hipotesis yang ketiga yaitu uji dua pihak H0 P lebih besar dari sama dengan PO dan HA P lebih kecil dari PO. Nah, di sini yang dimaksudkan untuk P adalah besar proporsi hasil pengujian. Nah, sedangkan untuk P0-nya sendiri ini adalah dimaksudkan sebagai besarnya proporsi yang diduga dihipotesiskan. Nah, kita berpindah ke kriteria penerimaan uji binomial. Nah, di sini terdapat H0 diterima jika syarat yang pertama yaitu uji dua pihak terima H0 jika 2P lebih besar dari alfa atau Z hitung lebih besar dari minus Z tabel dan Z hitung lebih kecil dari Z tabel. Nah, adapun kriteria yang kedua yaitu uji pihak kiri. Nah, di sini dimaksudkan sebagai terima H0 jika P lebih besar dari alfa atau minus Z tabel lebih kecil dari Z hitung. Nah, adapun kriteria yang terakhir yaitu di mana jika uji pihak kanan yaitu terima H0 jika P lebih besar dari alfa atau Z hitung ini dia lebih kecil dari Z tabel. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Saya serahkan untuk contoh pertama dan cara penyelesaian kasus itu menggunakan cara manual. Diserahkan kepada Lisa ini untuk bacanya. Baik, kita masuk ke contoh pertama, yaitu seorang karyawan mengambil sampel 64 orang pengunjung mal Advista untuk mengetahui preferensi jenis kendaraan untuk mencapai mall. Hasilnya terdapat 42 orang memilih kendaraan umum dan sisanya memilih kendaraan pribadi. Apakah kendaraan umum lebih disukai dengan level signifikan 5%? Penyelesaiannya yaitu uji hipotesis di mana H0 yaitu P sama dengan Q sama dengan 0,5 atau kedua jenis kendaraan sama-sama disukai. Lalu H1 di mana P lebih besar daripada Q, yaitu kendaraan umum lebih disukai dibanding kendaraan pribadi. Tingkat signifikasinya di mana alfa sama dengan 50%. Daerah penolakan, misal sukses sama dengan kejadian memilih kendaraan umum dan gagal sama dengan kejadian memilih kendaraan pribadi. Dan N adalah jumlah yaitu baru kita masukkan di rumusnya di mana Z sama dengan X tambah 0,5 dikurang P per akar NP dikali 1 per P. Jadi Z sama dengan X-nya tadi adalah 42 dikurang 0,5 dikurang 64 dikali 0,5 per akar 64 dikali dengan P-nya yaitu 0,5. Nah, 1 per P atau 1 per 0,5 X-nya adalah 0,5. Jadi kali 0,5 dikali 0,5. Hasil dari perhitungan ini menghasilkan hasil 2,38. Selanjutnya yaitu Z alfa per 2, di mana alfanya 5% yaitu menjadi 1,645. Keputusannya tolak 0 karena Z alfa per 2 lebih besar daripada Z alfa. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, untuk contoh kedua akan diselesaikan kasusnya oleh Dinda Warfani. Seserahkan ke Dinda Warfani. Baik, contoh kedua yaitu seorang peternak mengklaim bahwa kebanyakan ayam yang baru berumur 12 bulan memiliki berat kurang dari 2 kilogram. Untuk menguji klaim ini, diambil sampel 10 ayam dan kemudian ditimbang satu persatu. Berat dari 10 ayam tersebut adalah sebagai berikut, yaitu 1,8, 1,75, 1,95, 2,1, 1,7, 2,5,
2,35, 2,2, 1,9, dan 1,5. Pada kasus ini penyelesaiannya yaitu kita menggunakan R. Pada R ini kita dapat lihat bahwa elemen Y merupakan anggota dari berat badan 10 ayam tersebut, yaitu 1,8, 1,75, 1,95, 2,1, 1,7, 2,5, 2,35, 2,2, 1,9, dan 1,5. Untuk menyelesaikan uji binomial pada R ini, kita menggunakan sintaks binom titik tes kurung sum Y lebih kecil dari 2, koma 10 yaitu jumlah ayam yang telah diuji, dan 0,5 yang merupakan tingkat signifikansinya. Lalu kita menggunakan alternatif greater. Setelah itu kita akan meran variabel Y-nya dan meran binom tesnya, yang merupakan sintaks dari uji binomial. Setelah kita meran semuanya, kita memiliki hasil yang terdapat pada konsol R, yaitu exact binomial test. Pada hasil tersebut dapat kita lihat bahwa p-value-nya adalah 0,377 dan probability suksesnya yaitu 0,6. Baik, H0 di mana P sama dengan 0,05 yang di mana itu proporsi ayam berumur 12 bulan dengan berat kurang dari 2 kg sama dengan proporsi ayam dengan berat lebih dari 2 kg. Dan H1 di mana P besar 0,05 yaitu proporsi ayam berumur 12 bulan dengan berat kecil 2 kg lebih banyak. Ini adalah penjelasan hipotesisnya. Dan sedangkan ini adalah langkah kedua untuk mencari dari hipotesis dari cara pencariannya melalui SPSS. Nah, di sini kita perhatikan ada variable view-nya. Nah, di sini yaitu pada variable view lakukan pengaturan sebagai berikut. Nah, di sini ada tulisan berat ayam, mnemonik, 8, 2, dan 0, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu input data di data view. Nah, ini adalah berat ayam yang itu di mana inputan data view-nya. Dan langkah ketiga, ini untuk mencari analisisnya yaitu dengan menggunakan binomial, kita membuka analis terlebih dahulu. Kemudian kita mencari non-parametric test. Jika sudah mendapatkan non-parametric test, kita langsung masuk ke legacy dialogs. Kemudian karena materi kita adalah binomial, maka kita mencari binomial di setelah legacy dialog. Selanjutnya yaitu masukkan variabel ke kotak tes variabel list. Nah, awalnya variabel tersebut ada di berat ayam tersebut tertulis ada di sebelah kiri. Nah, karena kita masukkan variabelnya ke kotak tes variabel list, maka berat ayam yang dimana itu variabelnya itu pindah ke kanan. Nah, dengan langkah kelima pada define dikotomi, yaitu dimana masukkan cut point sama dengan 2. Dan selanjutnya masukkan tes proportion sama dengan 0,05. 0,50. Yaitu dimana sesuaikan dengan hipotesisnya. Nah, langkah ketujuh, yang dimana itu masuk ke klik OK, akan muncul output binomial test seperti pada layar, yang dimana pada output SPSS
nilai P-value-nya atau SIG yang kita peroleh merupakan hasil uji hipotesis dua arah. Nah, untuk hasil uji hipotesis satu arah, kita bisa mengkonversi P-value-nya tersebut dengan membaginya dengan 2. Sehingga P-value yang kita diperoleh adalah 0,754 seperti pada tabel SSIG-nya yang detail ujung kanan ini, yaitu 0,754 dibagi 2 sama dengan 0,377. Karena 0,377 lebih besar daripada 0,05, maka kita ambil keputusan gagal tolak H0. Sehingga dengan tingkat signifikan 5%, dan berdasarkan data sampel yang ada, kita belum punya cukup bukti untuk menyatakan bahwa kebanyakan ayam berumur 12 bulan memiliki berat kurang dari 2 kg. Nah, baik, segitu saja hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.